Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan diskusi kita minggu lalu ya, teman-teman. Jadi hari ini Bu Naina izin untuk melaksanakan perkuliahan secara daring karena ada kepentingan yang harus saya lakukan. Berkait dengan materi minggu lalu, kita sudah belajar mengenai apa itu penyuntingan, kemudian berkait dengan kontrak kuliah juga sudah kita sepakati bersama gitu ya. Dan Anda juga sudah mengerjakan di Elena. Alhamdulillah tadi Bu Nena sudah cek dan sebagian besar sudah mengumpulkan. Baik, untuk minggu ini ya, minggu kedua ini kita akan belajar mengenai kompetensi penyunting dan juga kode etik yang harus uh, dipatuhi oleh seorang penyunting profesional. Baik, saya izin untuk berbagi layar terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman, Bu Nena izin untuk menutup layar agar Anda bisa full melihat di layar ya bahan ajarnya sehingga bisa jelas terbaca oleh Anda. Baik, minggu ini kita akan membahas mengenai tiga hal ya, yaitu yang pertama adalah kompetensi penyunting gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kode etik profesi seorang penyunting. Lalu berikutnya adalah sertifikasi penyunting. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita harus memaknai dulu ya teman-teman, apa sih kompetensi itu gitu. Jadi kalau misalnya Anda sering mendengar kata kompetensi, ya kompetensi itu berasal dari kata dasarnya adalah kompeten, ya. Mungkin kalau secara mudah Anda bisa memaknainya kalau kompeten itu ya kemampuan gitu ya, kemampuan minimal yang harus eh, bisa dilakukan oleh seorang penyunting. Nah, kode etik, kalau kode etik itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi, hal-hal yang harus diketahui dan ditaati sebagai bentuk standarisasi seorang penyunting gitu. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Yang pertama terkait dengan kompetensi editor. Nah, ini di layar Anda sudah terlihat ada banyak sekali ya kotak-kotak yang berisi mengenai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang editor profesional. Baik, yang pertama ya kita mengenal dengan kompetensi adalah PK. PK ya, PK ini apa sih gitu? Seringkali mungkin kalau Anda mendengar kata PK ini kaitannya dengan perasaan. Nah, tapi dalam profesi penyunting ya, kepekaan ini tidak hanya sekadar berkait dengan perasaan saja, tetapi kepekaan ini adalah kemampuan untuk ya memahami dan juga merespons nuansa dalam tulisan. Ya, jadi nuansa dalam tulisan baik itu dari segi isi, nada, maupun emosi yang disampaikan oleh si penulis. Jadi misalnya ya, seorang editor yang PK itu akan mampu mengenali ketika ada artikel yang tidak sesuai dengan audiens yang dituju. Ya, jadi misalnya mengganti bahasa yang terlalu teknis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, yang tentu saja tanpa mengorbankan makna ini ya teman-teman ya. Atau mungkin intinya pertama diawali dengan sasaran dulu ya, sasarannya itu siapa. Nah, nanti isi bahasa itu nanti disesuaikan dengan sasarannya, kepekaannya. Intinya tanpa mengorbankan makna. Kemudian yang kedua adalah kaidah. Ya, kaidah ini aturan. Ya, lalu apa gitu ya? Kompetensi apa kaitannya dengan kaidah ini? Nah, kaidah ini maksudnya adalah penguasaan terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam bahasa. Jadi termasuk di dalamnya ada tata bahasa, kemudian ejaan, dan juga tanda baca.
Nih misalnya ya, jadi kalau misalnya Anda sudah menjadi seorang editor atau penyunting yang profesional, Anda itu harus memastikan ya, Anda harus menguasai bahasa, kaidah-kaidah bahasanya dan memastikan bahwa sebuah naskah itu bebas dari kesalahan tata bahasa. Baik itu berupa ejaan, tanda baca gitu ya, termasuk tata bahasanya. Jadi misalnya di mana itu kapan dinya itu terpisah, kapan dinya itu digabung. Nah, itu juga harus dipahami. Kemudian kompetensi yang ketiga itu adalah wawasan. Ya, wawasan ini erat kaitannya dengan pengetahuan yang luas. Jadi Bu Naina pernah mengatakan ya bahwa seorang editor itu harus memiliki wawasan yang luas. Nah, wawasan yang luas ini kaitannya dengan semua bidang ya teman-teman ya. Jadi semua bidang pengetahuan yang relevan ya, relevan dengan tulisan. Oleh karena itu kemarin Bu Nena sempat mengatakan bahwa di dalam eh, editor-editor besar ya atau di dalam perusahaan penerbit-penerbit besar itu ya biasanya editornya itu spesifik. Jadi misalnya ini editor khusus novel, ini editor khusus buku-buku pelajaran gitu ya, ini editor khusus eh, karya anak-anak dan seterusnya. Jadi ini memang wawasan yang dimiliki oleh editor itu harus berkaitan dengan bidang yang disunting begitu. Nah, seorang editor dengan wawasan luas ini pasti nanti akan mampu memberikan saran perbaikan isi ya atau saran perbaikan konten karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal yang dibahas dalam buku tersebut. Jadi memang seorang editor itu harus update ya, teman-teman harus update dengan pengetahuan apa yang ditulis oleh si penulis dalam sebuah buku gitu. Kemudian kemampuan yang keempat itu adalah luwes. Luwes ini bukan tarian gitu ya, tetapi luwes ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mampu beradaptasi ya, mampu beradaptasi dengan berbagai gaya penulisan dan kebutuhan pengarang. Nah, terkadang untuk publisher-publisher indie ya atau publisher-publisher pemula itu editornya tidak banyak teman-teman. Nah, disinilah peran editor yang luas itu dipertaruhkannya di sini. Jadi editor yang luas itu harus bisa bekerja dengan berbagai genre, mulai dari fiksi, non fiksi gitu ya. Kemudian jangan lupa seorang editor juga harus menyesuaikan pendekatan penyuntingannya itu sesuai dengan gaya penulis yang berbeda-beda gitu kan. Ada memang penulis pemula yang mungkin gaya bahasanya itu masih kaku gitu ya. Ada penulis profesional yang mungkin bahasanya lebih mudah diikuti. Nah, itu seorang penyunting harus bisa menyesuaikan ya, beradaptasi. Nah, kemudian berikutnya itu ya adalah teliti. Seorang editor ya ini harus memiliki ketelitian. Nah, ketelitian ini merupakan kemampuan untuk memperhatikan detail-detail kecil dalam naskah. Detail-detail kecil dalam naskah itu sangat banyak ya teman-teman ya. Apabila kalau kita berbicara mengenai apa namanya fisik buku. Misalnya halamannya itu harus diletakkan di kanan atas atau kanan bawah atau eh, hurufnya itu harusnya fontnya berapa gitu. Dan seorang penyunting yang teliti ini pasti lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan kecil, misalnya salah ketik atau ketidakkonsistenan ketika menggunakan istilah gitu. Jadi istilah yang digunakan dalam sebuah buku itu harus konsisten digunakan. Jadi misalnya uh, buku menggunakan kata ganti apa namanya saya ya sampai belakang harus menggunakan saya gitu ya. Kalau aku berarti sampai belakang harus menggunakan aku. Nah, gitu. Atau ini hal yang lebih krusial lagi. Nah, terkadang di dalam buku-buku ilmiah itu kan menggunakan daftar pustaka ya teman-teman ya atau referensi. Pastikan referensi-referensi yang dikutip itu sudah ada di daftar pustaka ya. Jangan sampai beda. Nah, itu juga hal membutuhkan ketelitian.
Kemudian kemampuan berikutnya atau kompetensi berikutnya itu adalah sabar. Nah, ini ya. Kesabaran ini eh, untuk menghadapi apa atau siapa ya. Jadi kesabaran ini lebih ke kemampuan untuk menghadapi proses editing yang kadang-kadang itu panjang itu. Dan terkadang juga membutuhkan revisi berulang-ulang kali itu untuk disebut atau sampai mendapatkan titik kelayakan gitu ya, terutama untuk bagi penulis-penulis pemula yang memang tidak biasa untuk menulis, tetapi pengetahuan yang dibutuhkan gitu. Jadi misalnya seorang editor itu harus sabar dan tenang ya gitu ya, ketika membimbing seorang penulis itu melalui beberapa putaran revisi. Nah, demi apa? Demi menghasilkan naskah yang sempurna, dipahami oleh masyarakat, kemudian dibutuhkan oleh publik. Nah, itu bisa jadi berulang-ulang kali. Jadi memang seorang penyunting harus sabar. Kemudian kompetensi berikutnya adalah kamus. Nah, ini ya. Jadi untuk kompetensi kamus ini bukan berarti seorang penyunting itu harus membaca kamus setiap hari, kemudian harus katam dan hafal isi kamus yang halamannya ribuan, ya tidak. Tetapi minimal ini ya, mampu menggunakan kamus atau sumber rujukan bahasa lain secara efektif ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan akurasi kata dan makna. Jadi misalnya penggunaan kata-kata asing atau kata-kata dalam istilah baru di bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya ada istilah yang belum di-Indonesiakan, mungkin ada sinonimnya apa. Nah, itu seorang penyunting harus tahu gitu ya. Nah, seorang penyunting ini seringkali merujuk pada kamus ya. Jadi memastikan bahwa istilah-istilah teknis dalam naskah itu sudah digunakan dengan benar, sesuai, dan definisinya tepat. Jadi ketika digunakan di dalam sebuah kalimat itu mudah dipahami oleh pembaca gitu. Karena terkadang seorang penyunting ini juga harus menyesuaikan kemampuan berbahasa ini ya, sasaran bukunya gitu. Sudah menggunakan istilah teknis ternyata nanti tidak dipahami dengan mudah, itu kan sayang gitu ya teman-teman ya. Kemudian kemampuan berikutnya itu adalah kemampuan menulis. Loh, kenapa ini harus bisa menulis gitu ya? Padahal saya menyunting itu menemukan kesalahan, Bu. Kenapa saya harus bisa menulis juga gitu. Jadi kemampuan menulis ini memang menjadi dasar ya teman-teman ya. Kemarin sudah Bu Naina katakan juga bahwa ada hal yang harus Anda kuasai sebelum Anda itu menjadi seorang penyunting, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Nah, itu sudah saya sampaikan ya minggu lalu. Nah, kemampuan menulisnya ini apa? Lebih mencakup pada kemampuan menyusun kalimat, kemampuan menyusun paragraf, dan juga keseluruhan teks dengan jelas dan efektif. Jadi, kalimat yang efektif minimal Anda tahu syarat-syaratnya itu apa. Itu. Kemudian, paragraf yang efektif ya, biar nyambung. Nah, itu apa? Itu. Dan seorang penyunting ini harus bisa membantu untuk apa ya, merekonstruksi atau apa ya, membantu penulis itu untuk membuat reka-reka kalimat. Nah, gitu. Reka-reka kalimat atau reka-reka paragraf yang rumit itu agar lebih mudah dipahami dan enak dibaca. Nah, oleh karena itu kemampuan menulis ini betul-betul dipertaruhkan ya sebagai seorang editor. Lebih mudah dibaca itu bagaimana? Ya, semua bergantung dari sasaran penulisnya. Kemudian kemampuan berikutnya adalah kemampuan berbahasa asing. Jadi kemampuan memahami dan menggunakan bahasa asing, baik itu untuk menyunting teks yang memang aslinya berbahasa asing, atau untuk melihat dan menangani sumber-sumber teks yang menggunakan istilah asing. Jadi kalau misalnya dalam ilmu-ilmu tertentu kan kadang menggunakan istilah-istilah asing ya, misalnya dalam ekonomi atau mungkin dalam biologi, itu kan sering menggunakan istilah-istilah asing. Nah, itu seorang penyunting harus tahu dulu ini maknanya apa. Ketika diletakkan dalam kalimat ini sudah tepat atau belum. Nah, gitu. Kemudian
Berikutnya, kemampuan berikutnya itu adalah kode etik. Nah, kode etik itu ya ini ya, paham bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika ya di dalam proses menyunting, termasuk ini ya yang harus diperhatikan dengan betul-betul adalah yang pertama harus menjaga kerahasiaan ya, menjaga kerahasiaan ketika diskusi dengan penulis gitu ya. Apa yang terjadi diskusi di situ yang memang tidak tertuang secara tekstual ya tidak perlu disampaikan. Kemudian kode etiknya adalah tidak ada plagiasi ya, tidak plagiasi. Jadi memang betul-betul karya itu murni. Kalau misalnya mengambil pendapat orang lain ya harus ada daftar pustakanya. Dan berikutnya adalah harus menghormati karya penulis. Bagaimanapun juga Anda di sini adalah sebagai seorang penyunting, bukan penulis. Jadi Anda hanya memberikan saran. Ketika kemudian saran Anda itu memang tidak sesuai atau memang kurang tepat diterapkan di dalam tulisannya, ya Anda juga harus menghargai itu. Tuh. Nah, misalnya ini seorang editor yang mematuhi kode etik itu akan menolak gitu ya, mengubah ide-ide utama tanpa izin dulu atau tanpa memberikan kredit yang sesuai. Ya, jadi jangan mengubah tanpa izin dan jangan menambahkan tanpa memberikan sumber gitu. Oke, itu adalah kemampuan ya 10 kemampuan dasar, 9 ya 9 kemampuan yang harus dimiliki 9 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyunting. Mungkin kalau misalnya kita melihat 9 hal ini kok kayaknya ribet banget ya Bu ya. Kenapa kita harus menguasai semua ini? Ya karena kita bekerja di dunia profesional teman-teman ya. Dunia profesional itu memang ada hal yang harus kita bayarkan ya. Kemampuan itu memang sesuai dengan apa yang harus kita raih gitu. Jadi kompetensi memang harus tinggi karena penyunting itu posisinya sangat strategis. Oke. Kemudian kaitannya dengan kode etik ya. Kode etik ini kalau sumbernya diambil dari ini ya, Associated Press Managing Editor Writing and Editing Committee. Nah, ini ada 9 kode etik yang harus ditaati. Ini masih kemampuan ya, ini masih kemampuan, belum ke kode etik, tapi kemampuan. Yang pertama ini adalah confidence. Confidence ini kalau kita artikan percaya diri ya, jadi yakin akan kemampuan diri sendiri untuk membuat keputusan editorial yang tepat ya, termasuk dalam mengambil tindakan dan juga hal-hal yang diperlukan dalam memperbaiki teks. Jadi misalnya nih ya, seorang penyunting harus percaya diri ya, tidak ragu untuk mengubah struktur kalimat yang memang membingungkan gitu ya, atau harus percaya diri dan tidak ragu untuk meminta penulis gitu ya merevisi bagian-bagian yang memang kurang jelas. Nah, ini semua karena dia tuh yakin dan percaya diri atas penilaian editorialnya, begitu. Nah, biar mendapatkan kepercayaan diri bagaimana? Ya, tadi harus pinter ya. Kemudian yang kedua adalah objectivity, ya. Ini objektivitas. Ini adalah kemampuan untuk menjaga netralitas, ya. Jadi tidak membiarkan pandangan pribadi mempengaruhi penilaian terhadap teks ya. Jadi misalnya Anda ini kan dari sastra Indonesia, saya nggak mau kalau menyuntingnya dari IPA. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi memang harus menjaga netralitas. Kemudian berikutnya adalah awareness ya. Awareness itu kaitannya dengan kesadaran ya.
memiliki kesadaran mengenai konteks sosial, kemudian budaya, dan juga moral yang kaitannya dengan isi atau materi yang akan diedit. Nah, kemudian ini ya ada dampak lanjutnya juga. Misalnya ada dampak potensial apa nih ketika saya menggunakan pilihan kata atau ide yang disampaikan di dalam buku ini gitu. Jadi contohnya ini ya, misal penyunting itu akan sadar dan memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam naskah itu tidak menyinggung kelompok tertentu atau tidak melanggar norma sosial. Nah, itu harus memastikan demikian. Kemudian yang berikutnya adalah intelijen, ini kecerdasan ya, kemampuan untuk memahami materi yang kompleks gitu ya. Kemudian memberikan saran atau solusi yang masuk akal gitu. Jadi misalnya seorang penyunting yang cerdas itu akan mampu mengatasi ini misalnya masalah kelogisan dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi misalnya ketika ingin memberikan perbaikan atau usulan perbaikan dengan memperjelas argumen itu tidak mengorbankan keakuratan informasi itu. Kemudian questioning ya ini kritis. Sikap kritis dalam menilai informasi ya. Jadi termasuk kemampuan untuk mempertanyakan keabsahan fakta ya, konsistensi logika dan juga relevansi materi yang disajikan. Itu harus dipastikan kebenarannya. Ya, jadi kalau misalnya ada kalimat yang nanggung, dia akan bertanya-tanya dalam pikirannya. Dia akan memanfaatkan pemikiran kritisnya untuk melihat kelogisan kalimatnya, kelogisan datanya, kelogisan faktanya, gitu ya. Dan pada akhirnya bisa menyimpulkan relevansi materi yang disajikan. Ya, karena penyunting yang kritis itu pasti nanti akan memeriksa ulang data yang disajikan dalam naskah. Memastikan bahwa semua klaim atau semua argumen itu didukung oleh bukti yang valid dan tidak segan untuk meminta klarifikasi dari penulis. Kemudian berikutnya yang keenam adalah ini ya kemampuan diplomasi atau diplomasi. Ini adalah keterampilan untuk berkomunikasi. Ini bukan berarti Anda sebagai duta besar ya, tidak. Tapi ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan penulis atau pihak lain untuk menyampaikan ini ya, terutama dalam menyampaikan kritik atau saran perbaikan. Nah, penyunting yang diplomatis ya, yang dia memiliki diplomatis yang kuat itu akan menyampaikan kritik dengan cara yang konstruktif gitu ya. Konstruktif itu yang seperti apa? Yang membangun ya, teman-teman ya, tidak merendahkan. Jadi misalnya diawali dengan apresiasi dulu gitu. Hal-hal positif apa yang ada dalam tulisannya gitu. Best practice apa yang ada di dalam tulisannya sebelum nanti merujuk ke saran perbaikan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan dari tulisannya. Jadi apresiatif gitu ya teman-teman ya. Memberikan kritik atau sarannya itu cara berkomunikasinya itu yang baik. Tidak kemudian tiba-tiba menyalahkan. Nah, itu. Lalu berikutnya adalah ability to write ya. Kemampuan menulis ini sama ya seperti yang tadi ya. Jadi kemampuan menulis dengan jelas, efektif, sesuai dengan tujuan komunikasi ya, komunikatif begitu sehingga bisa memberikan pemahaman yang benar kepada pembaca. Lalu ini yang agak unik adalah ada sense of humor ya, rasa humor. Kemampuan untuk mengenali humor dalam teks. Nah, ini jadi kemampuan humor itu kan kalau kita belajar anekdot ya, teman-teman ya. Salah satu jenis wacana di dalam bahasa Indonesia itu adalah anekdot. Anekdot ini disesuaikan dengan budaya, disesuaikan dengan konteks, dan mungkin antara humor yang ada di Indonesia dan humor yang ada di luar negeri itu bisa berbeda, ya gitu. Nah, jadi seorang editor itu juga harus mampu untuk mengenali
apakah humor yang disampaikan oleh penulis itu sesuai dengan konteks, dengan audiens atau tidak gitu. Jadi penyunting dengan rasa humor ya, dengan rasa humor yang tepat itu akan memahami ketika sebuah lelucon dalam naskah itu tidak cocok gitu. Ketika mengusulkan juga ada usul konkretnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah profesional. Ini jelas ya, sikap profesional dalam menjalankan tugas, ya, menghormati tenggat waktu, menjaga etika kerja, dan juga komitmen. Komitmen pada apa? Kualitas hasil kerja. Pastikan bahwa hasil suntingannya itu adalah hasil suntingan yang terbaik. Oke. Nah, sekarang, nah ini ya, jadi kalau kita menyimpulkan dari kedua tadi kan sebenarnya hampir sama ya, baik itu kompetensi yang dari Indonesia maupun kompetensi dari asosiasi internasional itu kan sebenarnya hampir sama. Jadi kompetensi-kompetensi ini merupakan kompetensi ideal seorang penyunting. Nah, artinya itu ya, bukan berarti seorang penyunting itu wajib memiliki keseluruhan kompetensi itu gitu ya, tidak, tetapi idealnya, penyunting itu memiliki kompetensi tersebut. Nah, agar menjadi ideal secara bertahap memerlukan proses. Jadi yang namanya penyunting ya, nanti kalau kita pas belajar di bab apa sih namanya eh, profesi dalam penerbitan gitu ya, Anda akan tahu bahwa penyunting yang paling sederhana itu menyunting apa gitu ya. Nanti akan meningkat meningkat terus kemampuannya seiring dengan perkembangan, seiring dengan banyaknya pengalaman gitu. Tapi harus terus berusaha ya, harus terus berusaha untuk menjadi penyunting yang profesional. Nah, ini sekarang kita ke kode etik ya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah kita diskusikan di awal ya. Jadi kode etik itu apa? Kode etik itu adalah ini ya, penerapan prinsip etika gitu ya. Jadi etika di dalam proses atau di dalam profesi menyunting itu apa? Yang pertama ya, jadi penyunting itu harus mencari info dulu tentang penulis agar tahu track recordnya tulisan ini ya si penulis tersebut. Tujuannya apa? Untuk memahami alur berpikir ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda itu menyunting tulisan Terelie gitu ya, tipikal tulisan Terelie itu seperti apa sih gitu, gaya bahasa Terelie itu bagaimana sih gitu. Bagaimana caranya ya? Anda mencari tahu dari tulisan-tulisan yang sebelumnya sudah beliau hasilkan gitu. Kemudian yang kedua adalah penyunting itu menyadari bahwa dirinya itu bukan penulis, jelas ya. Jadi menyadari juga bahwa ide tulisan itu tetap mengikuti yang disampaikan oleh penulis. Boleh memberikan saran, boleh memberikan masukan, tapi tidak keluar dari konteks, tidak keluar dari ide besar gitu. Saran-sarannya ini adalah saran-saran teknis atau saran-saran perbaikan yang intinya tidak keluar dari ide begitu. Nah, kemudian berikutnya ini ya, penyunting harus menghormati gaya penulis ya, tetapi boleh tetap memberikan saran boleh, tetapi harus tetap menghormati gaya penulis. Gayanya bagaimana gitu ya? Kalau misalnya Anda baca setiap penulis yang sudah profesional itu memiliki gayanya masing-masing. Ada yang gayanya itu naratif ya. Meskipun itu buku ilmiah tapi gayanya bercerita, itu ada. Ada yang gayanya itu memperbanyak contoh, ya, itu ada. Ada yang gayanya definitif, hanya penjelasan-penjelasan juga ada. Nah, itu harus menghormati gaya penulis. Nah, kemudian ini ya, kode etik berikutnya adalah penyunting itu wajib merahasiakan info dalam naskah. Tadi ini juga kita bahas juga ya bahwa seorang penyunting itu harus menjaga rahasia penulis dan hal-hal yang berkait dengan naskah. Kalau belum terbit, ya, penyunting itu tidak boleh membeberkan esensi naskah yang telah digarap. Atau misalnya
Ini diperbolehkan ya konteksnya ketika misalnya Anda sedang menjalankan misi untuk mengiklankan produk. Nah, itu boleh. Jadi dikasih spill-spill sedikit kayak gitu untuk membuat pembaca penasaran itu boleh. Tetapi hanya sebatas itu saja. Tidak boleh membeberkan esensi yang substansial. Nah, itu tidak boleh. Kemudian penyunting ini juga wajib ya untuk mengonsultasikan hal-hal apa yang diubah. Karena kan tadi ya, ini bukan tulisan Anda, ini tulisannya si penulis ya. Jadi apapun bentuknya, entah itu penambahan, pengurangan, atau penggantian, itu harus dikomunikasikan dengan si penulis. Kemudian mencari atau memberikan persetujuan dulu ya. Oke. Nah, ada perkembangan apa ini di dalam dunia perbukuan? Jadi kaitannya dengan regulasi ekosistem perbukuan gitu ya. Jadi sekarang ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Sistem Perbukuan Nasional. Ini termasuk di sini juga ada mengenai penerbitan juga ada ya, teman-teman. Sistem perbukuan ini masuk juga penerbitan. Tujuan bentuk jenis pelaku, ya, tanggung jawab, pemerolehan, penerbitan, pendistribusian, penyediaan, peran masyarakat, pengawasan, dan penetapan. Nanti sekali-kali Anda boleh mengunduh dan membaca Undang-Undang Perbukuan ini untuk melihat seberapa dalam ya peran seorang, ini Anda kan berarti pelaku perbukuan, penyunting itu masuknya adalah di pelaku perbukuan. Nah, jadi kaitannya dengan disahkannya UU nomor 3 tahun 2017 ini, ya itu ada 12 pasal yang mengatur regulasi. Salah satunya mengenai pelaku perbukuan. Nah ini ya tadi ya, penyunting ini salah satu bentuk pelaku perbukuan yang diapresiasi sebagai profesi. Jadi kalau misalnya dulu ketika masa kecil ditanya, ada nggak yang pengen jadi penyunting? Ya, hampir tidak ada ya teman-teman ya. Padahal ini bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan juga. Nah, oleh karena itu, karena adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan memang eh, penyunting ini menjadi salah satu profesi ya, sehingga agar menjadi profesi yang profesional, muncullah gagasan untuk mengadakan yang namanya sertifikasi profesi penyunting. Nah, mengapa perlu ada sertifikasi ini gitu? Jadi memang diperlukan peran yang strategis bahwa profesi penyunting itu sebagai salah satu gawang penjaga terbitan yang berkualitas. Apa sih tugasnya ya? Jadi untuk melihat menjadi pintu masuk gitu ya untuk menjaga kualitas sebuah terbitan apapun bentuknya ya, buku, majalah, ya, buku pengayaan, dan lain-lain. Nah, itu untuk tetap berkualitas gitu. Kemudian sebagai bentuk apresiasi dan juga pemberian penghargaan terhadap profesi ini. Jadi kalau misalnya yang memiliki sertifikasi kompetensi pasti dihargai lebih di dunia kerja. Termasuk cuannya lebih banyak ya kalau yang memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, apa hal-hal yang diuji di dalam kompetensi ini? Jadi yang pertama ada penguasaan terhadap prosedur keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam dunia kerja. Kayak minggu lalu Bu Rena sempat ini juga ya menyebut K3 gitu ya. Termasuk bagaimana sih cara duduk yang benar, bagaimana menggunakan laptop, jarak pandang yang tepat, kemudian karena duduk terus seharian, bagaimana langkahnya untuk bisa menjaga tubuh agar tetap fit. Nah, gini, kemampuan mengoperasikan komputer ini tidak bisa dipungkiri lagi karena memang untuk saat ini ya penyunting itu bekerjanya semuanya sudah full ya menggunakan komputer laptop begitu. Lalu kemampuan melakukan penelusuran informasi referensi sederhana, ya ini untuk melihat atau cross-check data dan fakta yang ada di dalam buku. Kemampuan menyunting naskah tercetak atau naskah digital. Ya, tercetak berarti yang sudah dicetak kemudian dicek secara manual atau naskah digital berarti langsung melihat di
layar komputer atau layar laptop. Kemudian kemampuan mengoreksi cetak coba itu artinya buku atau draftnya itu ya, draft bukunya itu yang sudah melalui tahap penyuntingan pertama itu biasanya dicetak dalam bentuk draft, namanya adalah dummy ya. Dummy ini kemudian dibaca ulang ya, dibaca ulang, kemudian dilihat lagi hal-hal apa yang masih perlu untuk dikoreksi. Lalu kemampuan menyiapkan materi promosi. Tidak selesai sampai dengan menilai bahwa buku ini layak atau tidak ya, tetapi sampai dengan mempromosikan eh, buku yang sudah disunting. Nah, apa manfaatnya? Kenapa harus ini ya mengusahakan tersertifikasi gitu? Bagi industri perbukuan ya, jadi apabila Anda nanti terjun ke industri, bisa menjadi penerbit indie atau bekerja di penerbit profesional yang sudah besar itu ya. Ini untuk meyakinkan klien ya, karena ini kredibilitas penerbit bahwa penyuntingnya itu memang memiliki sertifikat profesi itu. Dan jelas ya ketika nanti rekrutmen penyunting baru yang menjadi prioritas adalah penyunting-penyunting yang memiliki sertifikat profesi. Lalu yang pasti ya efisiensi tenaga kerja sudah pasti kan. Dia sudah tersertifikasi berarti dia sudah pasti tenaga kerja yang bagus gitu. Dan ini tadi ya Bu Nena mengatakan cuan gitu ya, memberikan remunerasi atau kesejahteraan yang meningkat ya. Yang sudah memiliki sertifikat profesi pasti harganya itu lebih mahal ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagi penyunting sendiri ya, yang pasti manfaat yang pertama adalah Anda diakui. Ya, Anda diakui bahwa Anda adalah seorang penyunting yang kompeten. Nah, sehingga Anda bisa merencanakan karir ke jenjang yang lebih tinggi atau lebih baik lagi. Oke, baik. Selesai ya. Bu Nena hentikan dulu berbaginya. Baik, itu adalah kegiatan atau materi yang kita diskusikan hari ini. Nanti silahkan Anda cek di Elena, unduh bahan ajarnya, kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya dari Bu Naina. Sampai ketemu minggu depan dalam materi berikutnya di kelas ya teman-teman. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.